Lebih dari 300 juta tahun yang lalu, sebelum zaman dinosaurus, raksasa bumi dipenuhi dengan serangga raksasa. Bayangkan sebuah dunia di mana capung sebesar burung gagak dan kaki 1000 sama panjangnya dengan mobil. Selamat datang di zaman karbon. Mengapa serangga begitu besar pada masa ini? Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Oksigen ada hubungannya dengan itu, dan mengapa serangga-serangga ini besar? Inilah yang terlihat pada zaman serangga raksasa. Periode karbon adalah salah satu periode paling transformasional dalam sejarah bumi. Masa daratan di planet ini mulai membentuk benua super Pangaea. Rawa-rawa yang luas dan hutan lembab yang hangat mendominasi lanskap. Serangga raksasa bukan satu-satunya makhluk besar yang berkeliaran di planet ini. Ada juga beragam kehidupan laut seperti bentuk awal hiu dan amfibi raksasa yang panjangnya bisa mencapai 6 kaki. Mari kita kembali ke masa 300 juta tahun yang lalu dan menyelami zaman karbon. Hal pertama yang mungkin Anda perhatikan adalah makhluk mirip serangga raksasa. Salah satu yang paling ikonik adalah Meganeura. Serangga ini menyerupai capung zaman modern, kecuali dengan perubahan yang besar, ia memiliki lebar sayap hingga 75 cm. Ya, lebih menakutkan dari itu. Meskipun ia karnivora yang memburu serangga lain dan amfibi kecil, semoga ia tidak mendatangi Anda. Di langit, Meganeura terbang, tetapi di darat Anda akan menjumpai Arthropleura. Makhluk mirip kaki 1000 ini bisa tumbuh hingga sepanjang 2,5 meter. Untungnya, ia tidak akan mengejar Anda, ia lebih suka mengunyah tumbuhan yang membusuk. Hei, sebelum kita berbicara lebih banyak tentang serangga raksasa ini, ada masalah raksasa lain yang perlu kita khawatirkan, ekosistem planet kita dan betapa pentingnya membantu mereka bertahan. Tonton hingga akhir video ini untuk melihat proyek inspiratif dari orang-orang di planet liar. Serangga lain yang tampak menyeramkan adalah Pulmonoscorpius. Ini adalah kalajengking raksasa yang kebanyakan berkeliaran di daerah yang lebih berawa di bumi. Mereka bisa tumbuh hingga panjang 70 cm. Ada juga kecoa raksasa yang tumbuh hingga 10 cm, dan lalat capung dengan lebar sayap 45 cm. Jadi bisa dibilang ada banyak hal yang harus diwaspadai saat Anda berkeliaran di periode ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana serangga-serangga ini bisa menjadi begitu besar? Anda mungkin telah menyadarinya, karena Anda telah berkeliaran di zaman karbon, Anda merasa jauh lebih energi dan waspada. Mungkin Anda lebih mudah berlarian pada masa ini. Hubungannya adalah dengan tingkat oksigen di dunia saat ini. Penelitian memperkirakan bahwa tingkat oksigen di atmosfer mencapai 35% selama periode ini dibandingkan dengan 21% yang kita hirup saat ini. Oksigen adalah salah satu faktor kunci dalam gigantisme yang ditemukan pada serangga di waktu tersebut. Tapi mengapa hal ini membuat mereka begitu besar? Serangga raksasa bernapas berbeda dari makhluk lain. Serangga tidak memiliki sistem peredaran darah untuk mengangkut oksigen. Sebaliknya, oksigen dikirim langsung ke jaringan mereka melalui jaringan tabung kecil yang disebut trakea. Lebih banyak oksigen di atmosfer berarti serangga ini bisa tumbuh semakin besar. Tetapi mungkin ada lebih banyak alasan mengapa serangga tumbuh sebesar ini. Teori lain menyatakan bahwa serangga terpaksa tumbuh begitu besar karena keracunan oksigen. Ya, betapapun menakjubkannya oksigen, Anda juga dapat memperoleh terlalu banyak hal baik. Banyak oksigen dalam tubuh Anda dapat menciptakan apa yang dikenal sebagai radikal bebas. Ini adalah molekul tidak stabil yang dapat merusak sel-sel Anda dan bahkan merusak DNA Anda. Dalam kasus serangga kita, mereka dipaksa untuk tumbuh sebesar ini, jika tidak, mereka akan menderita keracunan oksigen. Semakin besar tubuh mereka, akan memperlambat dan menurunkan tingkat penyerapan oksigen sehingga lebih sulit untuk menderita karena terlalu banyak oksigen. Hal yang sama dapat terjadi pada Anda. Semakin lama Anda berada dalam periode ini, semakin tinggi kadar oksigen akan menyebabkan Anda mengalami mual, masalah pernapasan, dan bahkan beberapa efek pada sistem saraf Anda. Sekarang serangga dapat dikatakan sebagai bintang pada zaman ini, tetapi mereka bukanlah satu-satunya makhluk yang mengalami perubahan besar-besaran selama periode karbon. Kali ini dikenal sebagai zaman batu bara karena banyaknya lapisan batu bara yang terbentuk setelah hutan purba membusuk. Salah satu sumber energi utama kita masih menggunakannya sampai sekarang.
Banyak buah-buahan dan sayuran yang Anda temukan di toko kelontong mungkin merupakan keturunan tanaman dari lebih dari 300 juta tahun yang lalu. Periode karbon menyaksikan evolusi benih pertama yang menghasilkan tanaman, menciptakan ekosistem yang lebih beragam daripada yang pernah kita lihat sebelumnya. Tunggu, apa yang di sana? Tampak seperti dinosaurus. Oh, hei si kecil. Ternyata ini bukan dino, hanya salah satu reptil pertama yang pernah muncul. Tetapi jika Anda bertahan beberapa juta tahun lagi, kita akan memasuki era Mesozoikum yang dikenal sebagai zaman dinosaurus. Memikirkan perubahan atmosfer adalah bagian lain dari bumi yang berevolusi selama periode ini. Bumi memiliki iklim seperti rumah kaca yang subur ketika Anda pertama kali tiba, dengan suhu hangat dan lembab yang mendukung hutan rawa yang telah kita bicarakan. Namun seiring berjalannya waktu selama jutaan tahun, iklim berubah menjadi apa yang dikenal sebagai rumah es. Keadaan di bumi berubah, suhu menjadi jauh lebih rendah dan lapisan es mulai terbentuk, terutama di belahan bumi selatan. Namun mengapa hal ini bisa terjadi? Ketika kita telah menjelajahi periode gila ini, masa daratan di bumi perlahan-lahan berkumpul untuk membentuk benua super yang dikenal sebagai Pangaea. Ketika masa daratan sebesar ini mulai bergerak, hal ini dapat berdampak serius terhadap pola angin, arus laut, dan iklim global saat itu. Hutan hujan telah runtuh, menyebabkan penurunan jumlah fauna dan vegetasi yang sebelumnya meningkat pesat. Dengan penurunan hutan hujan, tingkat oksigen berkurang. Ketahuilah bahwa serangga besar kita sedang sekarat dan punah. Tanpa tingkat oksigen yang lebih tinggi tersedia untuk mendukung ukurannya, serangga raksasa ini tidak dapat bertahan hidup. Pada tingkat oksigen yang lebih rendah dan iklim yang lebih kering, habitat yang lebih cocok untuk serangga yang lebih kecil telah tercipta. Juga pada saat ini, reptil awal mulai mengambil alih, sehingga membuat lanskap menjadi jauh lebih sulit bagi serangga besar. Oke, sekarang dengan Pangaea yang sudah terbentuk sepenuhnya, kita sudah memasuki periode Permian. Apa yang terjadi pada titik ini dalam sejarah? Sepertinya itu cerita untuk lain waktu, dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.